Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dan salam guru penggerak. Saya Rini Rizky Suryani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musirawas, unit kerja SMP Negeri Muara Megang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. Adapun konten dalam video kali ini meliputi 1. Penyebaran pemahaman, 2. Pembuatan keyakinan kelas, 3. Refleksi, dan yang keempat, rencana perbaikan. Berikut aksi nyata penyebaran pemahaman kepada rekan sesama guru di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Saya ulangi, kalau misalnya saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, jadi walaupun suasana sudah agak siang, kita masih memancarkan semangat seperti di pagi hari, ya Bapak Ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, pagi, pagi. Oke, semangat yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Oke Bapak Ibu, hari ini terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Muara Megang karena yang telah memberikan kesempatannya, serta Bapak Ibu semua guru-guru SMP Negeri Muara Megang yang saya sayangi. Kemudian hari ini puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa kembali di ruangan guru SMP Negeri Muara Megang dalam rangka diseminasi atau pengembasan dari program guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Jadi hari ini saya akan melakukan diseminasi untuk modul 1.4 Bapak Ibu ya. Jadi tentang budaya positif. Nah, balik lagi di sini saya bukan merasa guru yang paling pintar atau merasa lebih dari Bapak Ibu semua, karena saya yakin di sini Bapak Ibu guru di sini luar biasa, jauh memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih dari saya. Tapi di sini kita belajar bersama-sama untuk proses menuju yang lebih baik, terutama untuk sekolah kita yang tercinta ini. Oke, jadi Bapak Ibu semua, sebelum saya memaparkan materi pada modul 1.4 ini, jadi mengenai budaya positif sekolah. Ya, jadi tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan pemaparan diseminasi ini, saya ingin melakukan sedikit ice breaking Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita supaya semangatnya kembali walaupun dalam kondisi yang sudah semakin siang ya Bapak Ibu. Jadi ice breakingnya gimana? Saya minta mohon maaf berdiri semua Bapak Ibu. Jadi kita berdiri semua. Ya, jadi kalau misalnya saya perkenalan terlebih dahulu, saya sedikit menyanyi Bapak Ibu ya. Jadi kalau bilang saya Marina, berarti tangannya semuanya di dada. Marina menari di atas menara. Oke? Jadi Marina di dada, menari ya menari di atas, berarti tangannya di bahu, menara berarti kita bentuk segitiga. Oke? Jadi Marina menari di atas menara. Jadi nanti suatu saat bisa saya putar ya. Kita lihat konsentrasinya sudah penuh apa belum. Jadi kalau misalnya saya bilang menara, artinya tadi gerakannya gimana? Harus sesuaikan. Oke Bapak Ibu ya? Bisa semua? Kita coba. Baik. Oke. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari, menara. Oke, dikasih tepuk tangan semua. Terima kasih. Sudah lumayan konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita balik lagi ke poin presentasi yang ada di depan, di mana di sini yang akan saya sebarkan pemahaman mengenai pengalaman penerapan budaya positif khususnya di SMP Negeri Muara Megang Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang pertama saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu untuk
Jadi lumayan banyak poinnya Bapak Ibu. Semoga kita semua tetap semangat sampai dengan di akhir acara hari ini. Oke, baiklah, kita langsung saja pada poin pertama. Jadi pada poin pertama ini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Jadi di sini hampir semua sekolah di SMK di Musirawas ini sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai seperti sekolah kita mulai tahun ini kelas 7-nya sudah menjalani yang namanya IKM, implementasi kurikulum merdeka, di mana kita harus bagaimana seorang Bapak Ibu itu bisa merubah mindset-nya mungkin dari paradigma berpikirnya mengenai proses pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini. Jadi kita bisa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini. Di mana pembelajaran pada IKM ini itu merancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi proses pembelajaran di IKM ini lebih cenderung ke proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu berarti kita melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Artinya untuk mengetahui bagaimana kebutuhan murid itu ada, kita harus melakukan yang namanya assessment. Ya Bapak Ibu ya, jadi assessment di awal itu kemarin sebenarnya sudah dijelaskan di rapat kemarin mengenai assessment diagnostik yang telah dijelaskan oleh Bu Lek. Bisa melihat sejauh mana kelemahan dan kelebihan yang dimiliki anak didik kita mengenai gaya belajar yang mereka miliki. Jadi gaya belajar anak-anak itu kan ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Kemarin juga kalau tidak salah Pak Andi sudah menyebarkan ke tiap grup kelas kalau nggak salah untuk anak bisa melihat kira-kira kebutuhan belajar apa yang mereka miliki. Jadi anak-anak itu di sekolah ini sebenarnya kita tidak bisa samaratakan kemampuannya. Jadi ada yang kelebihannya di audio, pendengarannya, ada yang kelebihannya di visualnya, penglihatannya, ada yang kinestetik. Kinestetik artinya dia langsung ingin mencoba, melakukannya itu langsung menconyong. Dia tanpa harus lihat dulu, kemudian dengar dulu, dia ingin mencoba langsung. Kalau kinestetik yang seperti itu. Nah, di mana semuanya itu bermuara pada profil pelajar Pancasila. Nah, di mana di IKM ini profil pelajar Pancasila ini dituntut ya Bapak Ibu untuk diterapkan di sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Di mana kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Ya, apa saja dimensinya? Mulai dari yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau yang kita kenal dengan berintak. Jadi di sini kegiatan-kegiatan sekolah itu kita utamakan ke arah yang religius. Ya, jadi untuk mengembangkan dimensi dari berintak ini. Jadi yang pertama mungkin kemarin kenapa saya gencar hari Jumat itu pengen ada yang namanya Jumat Mengaji. Ya Bapak Ibu, karena apa tujuannya? Karena untuk mencapai dimensi yang satu ini, dimensi profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena kita melalui pembiasaan-pembiasaan seperti itu, insya Allah akan tumbuh dengan sendirinya motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menanamkan sifat religius dalam dirinya. Ya, jadi memang semuanya itu butuh proses, tidak instan ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kemarin saya baru pertama hari Jumat kemarin itu menyusun anak itu agak susah. Ya, jadi menyusun anak itu agak susah. Tapi saya sadari ya memang semuanya butuh proses, tidak instan. Mungkin lama-kelamaan kalau dia sudah terbiasa dengan sendirinya mereka akan mudah baris di teras, kemudian membaca ayat suci Al-Quran ayat-ayat pendek, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Dimensi yang kedua berkebinekaan global. Kira-kira apa yang terpikir sama Bapak Ibu kalau berkebinekaan global? Luas. Hah? Luas. Global, secara luas. Apalagi Bapak Ibu kira-kira kalau kebinekaan global sebenarnya kemana? Bineka tunggal ika. Kira-kira? Gimana Bapak? Perbedaan. Nah, perbedaan, menghargai perbedaan. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini bagaimana caranya kita ini kan mungkin kalau di dusun ini mungkin
Mandiri di sini artinya anak-anak kita tuntut Bapak Ibu supaya segala sesuatu jangan bergantung dari Bapak Ibu gurunya. Jadi dia punya motivasi sendiri untuk melakukan suatu hal. Maka dari itu Bapak Ibu ya kita harus berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut. Walaupun ya tadi balik lagi semuanya memang tidak bisa. Ya. Kemudian bergotong royong. Nah ini yang juga jadi point view buat saya. Jadi maksudnya gotong royong ini sebenarnya sudah banyak anak-anak kita lakukan, mulai dari misalnya tiket kelas itu juga termasuk ke dalam proses gotong royong. Tapi bagaimana caranya sih kita tuh usah harus ayo nak, ayo piket semua piket baru mereka mau bergotong royong. Di sini kita sebagai guru tuh mana caranya supaya menumbuhkan motivasi tadi tanpa harus disuruh oleh bapak ibu gurunya, mereka bisa bergerak sendiri. Nah, itu tadi yang menjadi PR sebenarnya buat kita Bapak Ibu ya, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri tadi. Kemudian bernalar kritis. Kalau bernalar kritis artinya anak-anak kita tuntut untuk berpemikiran yang kritis. Yang mulai dari kegiatan pembelajaran itu bisa kita explore, boleh pakai di luar kelas. Kemudian kita bisa pakai alat-alat yang kita sudah ada di sekolah, misalnya kita bisa pakai infocus segala macam, itu bisa meningkatkan bernalar kritis anak. Kemudian yang terakhir itu adalah kreatif. Jadi bagaimana caranya anak-anak kita ini memiliki sifat kreatif, bisa menghasilkan produk-produk yang mungkin nanti bisa jadi daya jual kita. Ya Bapak Ibu, kemarin sudah dibincangkan di P5 kemarin melalui program kewirausahaan ya temanya ya banyak. Jadi bisa meningkatkan kreativitas dari seorang anak didik. Oke, itu untuk pembelajaran melalui paradigma baru yang dimana muaranya adalah P5, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ini ada menurut ahli, ada Dr. William Glasser, ada mengemukakan tentang teori kontrol seorang guru. Jadi beliau ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kita beranggapan yang pertama itu adalah guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya ini sebuah ilusi. Jadi guru itu tidak bisa memaksakan kalau anak itu tidak mau. Jadi kita berusaha jangan memaksakan yang menjadi kehendak kita. Makanya di kurikulum mereka kita kadang buat kesepakatan kelas gitu ya. Baru di kelas misalnya gimana kalau ibu masuk, tidak ada lagi anak-anak yang keluar masuk kelas dikit-dikit ke WC. Itu di awal pembelajaran itu dilakukan ya, supaya kita sifatnya tidak mengontrol anak lagi, tapi dia sudah tahu kalau misalnya ibu yang masuk atau bapak yang masuk, dia sudah tahu aturannya. Aku tidak boleh keluar masuk terus, kemudian aku harus gawe tugas. Nah, itu. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga termasuk ilusi. Kadang kan kita memberikan anak tuh ujian-ujian yang sifatnya berlebihan ya, kau ini pinternya tugas ngerjain terus. Sebenarnya kalau kita terlalu sering melakukan hal tersebut, itu sifatnya bisa membuat anak ketagihan. Jadi dia bergantung sama ujian itu tadi. Nah, jadi boleh dilakukan, tidak salah, tetapi maksudnya jangan menjadi jadi membuat anak tuh haus akan ujian terus. Dikit-dikit kita puji, baru dia gagal. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kritik yang membuat orang merasa bersalah. Kau ini tidak pernah ngerjain tugas, apa kalian kamu di rumah? Kita terlalu banyak mengkritik. Nah, di situ juga termasuk sebuah ilusi. Lanjut lagi yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebenarnya ada kaitannya dengan guru pengontrol murid tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru ini kan termasuk kategori orang dewasa yang kadang-kadang kita berpikir kan kita lebih tua daripada mereka, lebih tua daripada murid-murid kita. Jadi kita kadang memaksa murid untuk melakukan suatu hal. Padahal sebenarnya itu tidak baik dalam proses pembelajaran. Dikatakan sebuah ilusi tadi, kata si Dr. William Glasser tadi.
Selanjutnya ada pendapat juga dari Stephen R. Covey. Dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit demi sedikit, makalah ubah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin membuat perubahan berproses, ya udahlah perilaku kita terlebih dahulu, perilaku dalam diri kita terlebih dahulu. Kemudian bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Kerangka acuan kita di sini maksudnya adalah cara berpikir, cara pandang, paradigma kita tadi. Jadi kita umpamakan di sini Bapak Ibu ada stimulus, respon, dan kontrol. Ini yang biasa kita gunakan kalau stimulus respon ini yang sehari-hari kita pakai. Misalnya kita beranggapan bahwa kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga murid tadi. Anak-anak tentu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin kalau misalnya tadi berangkat sekolah, si Peti mungkin dengan dengan bahagianya berangkat sekolah karena sudah dapat sarapan dari orang tuanya, kemudian sambutan dari orang tuanya di pagi hari sangat baik, maka dia semangat tuh ketika berangkat ke sekolah. Tapi berbeda misalnya dengan si Desti. Tadi pas berangkat sekolah, emaknya udah kasih sarapan. Terus marah-marah puluh, dimarah-marah puluh. Ay, kau nih bangun siang terus. Jadi ketika dia berangkat sekolah sudah menunjukkan ekspresi yang berbeda dibandingkan dengan si Penti tadi. Maka setiap orang tadi memiliki kebutuhan yang berbeda. Anak-anak memiliki kebutuhan berbeda. Maka dari itu kita tidak bisa perlakukan mereka sama. Kalau misalnya dari pembelajaran kami kemarin itu Bapak Ibu, setiap kita masuk pembelajaran itu kita harus sering-sering nanya bagaimana perasaan kalian pagi ini anak-anak. Nah, kita tuh jadi biar tahu apa sih yang mereka rasakan ketika di pagi hari ketika proses pembelajaran kita laksanakan. Jadi supaya kita tahu responnya ternyata wajar saja kalau mereka responnya tidak baik karena mungkin tadi pagi habis marah dengan makna tadi. Oke, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita ubah, Bapak Ibu, kita ubah jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tentu setiap orang punya pola pikir, pandangan yang berbeda. Jangan kita samakan, setiap orang memiliki gambaran dan pemikiran yang sama dengan kita. Nah, ini sering, kalau saya terus terang ini sering saya lakukan Bapak Ibu. Jadi kita tuh berusaha walaupun harus sama pemikiran sama kita, harus ngikutin kita, padahal sebenarnya itu nggak masuk ke dalam teori Stephen R. Covey tadi, teori kontrol. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalnya anak tadi datang terlambat kita anggap sebagai suatu kesalahan besar. Padahal sebenarnya kita harus mengubah konsep itu, artinya dia punya tujuan. Makanya kalau misalnya telat kita tanya dulu, apa mau telatnya tadi? Alasannya apa? Biar kita tahu dulu. Biar anak bisa kasih penjelasan dulu terhadap kita. Baik ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini juga harus kita rubah mindset kita menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jadi cuma diri kita yang bisa mengontrol perilaku, sifat kita. Ya, hanya balik ke diri kita. Begitu juga dengan anak. Jadi yang bisa mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri, bukan kita yang mengontrolnya sebagai guru. Kemudian pemaksaan pada saat ujian gagal. Misalnya tadi tidak kompan, sudah kita bujuk pelan-pelan, anaknya rajin ngerjain tugas. Tapi ternyata karena dia lama-lama tidak turutin, bujukan kita tadi gagal, kita paksa, kita hukum. Sebenarnya itu akan menimbulkan rasa yang menyakitkan dalam diri anak tadi. Lalu selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah,
Ya, jadi itu sebenarnya bukan pengertian atau makna asli dari kata disiplin. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kegiatan belajar, suatu proses pembelajaran untuk mengontrol diri kita, menggali potensi agar mencapai suatu tujuan mulia berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Nah, dibalik lagi ke nilai kebajikan, Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita berpikirnya disiplin itu tidak nyaman. Nah, sekarang ubah mindsetnya, jangan bilang disiplin itu tidak nyaman, tapi ada disiplin yang positif sifatnya. Oke, selanjutnya disiplin positif ini adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan dan hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini kita lakukan tadi. Jadi mereka mengikuti aturan atau berdisiplin tanpa harus kita paksa, kita ancam, kita hukum. Mungkin memang karakter murid di setiap sekolah itu berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Dan bisa kita samakan misalnya siswa kita dengan siswa mungkin yang di Medan Sakti mungkin ya. Nah, tapi bagaimana caranya kita mulai proses disiplin ini dengan cara dengan dengan tanpa paksaan terlebih dahulu deh. Ya, jadi itu disiplin positif. Tadi kaitannya dengan nilai kebajikan, Bapak Ibu ya. Jadi nilai kebajikan itu sebenarnya adalah apa yang menjadi nilai kebajikan? Nilai kebajikan merupakan sifat positif. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Jadi sebenarnya sifat nilai kebajikan ini sudah tertuang dalam dimensi prinsip Pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif. Jadi sudah masuk ke sana sebenarnya nilai kebajikan. Tapi tidak melulu itu saja, masih banyak nilai-nilai kebajikan lainnya. Misalnya kita tambahkan saling menghormati dan menghargai. Kalau misalnya dia main HP di dalam kelas, artinya kan dia sudah tidak menghargai teman yang lainnya atau tidak menghargai guru yang ada di kelas. Nah, itu. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, tentu seseorang bisa kita tumbuhkan motivasi intrinsiknya. Nah, baik. Sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Jadi setiap anak itu pasti memiliki motivasi. Motivasi yang membuat dia melakukan suatu hal. Motivasi perilaku manusia. Kalau kita berbicara soal motivasi, motivasi itu adalah sebuah dorongan. Sebuah dorongan yang ada dalam diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang menjadi motivasi. Nah, yang motivasi perilaku manusia ini ada 3, terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi yang membuat orang melakukan sebuah disiplin, dia pasti berpikir dulu dalam dirinya. Kalau dia punya motivasi yang ini tadi, yang pertama menghindari ketidaknyamanan, maka dia akan berpikir apa loh yang akan terjadi bila aku tidak melakukannya. Nah, anak-anak juga seperti itu. Kalau misalnya anak-anak misalnya tidak memakai atribut lengkap, kalau aku tidak pakai atribut, pakai atribut otoman misalnya, berarti dia motivasi dalam dirinya masih masuk ke poin yang pertama. Dia menghindari ketidaknyamanan atau takut mendapatkan hukuman. Itu motivasi. Untuk motivasi yang pertama. Nah, motivasi yang menghindari ketidaknyamanan ini masuk ke dalam motivasi ekstrinsik, berarti pengaruh dari luar. Ya Bapak Ibu. Kemudian ada motivasi yang kedua, itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi misalnya di kelas anak-anak tuh dia akan berpikir kalau dia cuma motivasi melakukan suatu hal, dia berperilaku hanya untuk dapat imbalan atau penghargaan, maka dia akan selalu berpikir apa yo yang aku dapetin kadek kalau aku ngelakuinnya. Jadi dia berpikirnya hal seperti itu. Kalau misalnya kita contohkan di anak-anak di kelas itu, kita sering memberikan reward. Nah, reward sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu sebenarnya rewardnya itu ya. Tapi reward itu kan ada yang verbal, ada yang non verbal sifatnya. Mungkin kalau misalnya kita kasih hadiah yang berlebihan, anak-anak terus-menerus kalau misalnya nak melakukan sesuatu itu tagihan, pengen dapat hadiah terus. Bukan karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikan yang dia
disiplin yang identitasnya gagal. Ya, karena kenapa? Hukuman itu sifatnya menyakitkan, membuat anak tidak nyaman, kemudian murid jadi takut, murid bisa melakukan kesalahan, bukan aku, nah, dia takut tadi. Kemudian murid menjadi rendah diri setelah dia ketahuan, oh ternyata tahu, dia jadi merasa dirinya rendah di mata kita. Kemudian penghargaan juga tidak efektif, bisa merusak hubungan. Ini merusak hubungan ini sebenarnya yang pernah saya alami Bapak Ibu ya. Maksud di sini merusak penghargaan itu bisa merusak hubungan itu bagaimana? Kemarin kejadian di kelas 7 yang kemarin yang sekarang sudah kelas 8 itu ada 2 orang anak yang kebetulan memang sama-sama bagus anaknya. Tapi yang satu pas ulangan harian sama saya nilainya 100, yang satu nilainya 95. Yang 95 itu tadi protes. Kita nilai itu kan sebagai bentuk penghargaan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang 95 tadi protes. Bu, kok nilai aku 95? Padahal dia itu nyontek sama aku loh Bu. Nah, di situ ada nilainya kurang 5 poin tadi. Nah, jadi itu tadi balik ke usaha hukuman. Jadi ini sudah pengalaman yang pernah saya alami di kelas 7 kemarin Bapak Ibu. Artinya padahal nilai 5 itu kan tidak jauh berbeda. 100 dengan 95. Tapi ternyata katanya yang 100 nyontek sama aku Bu. Nah, jadi di situ bisa berusaha hubungan tadi, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya, dan murid menjadi ketergantungan tadi. Ibu ini belum dinilai Bu, ibu belum dinilai Bu, kan masih sering kita seperti itu kan? Belum dinilai Bu, karena kita tiap hari tadi memberikan nilai sebagai bentuk penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa membuat kecanduan. Nah, apa yang menjadi identitas disiplin yang sukses? Ini ada yang namanya konsekuensi dan ada yang namanya restitusi. Konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi itu bisa terjadi sebagai identitas sukses, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak bertahan lama, perlu monitoring berkelanjutan, bentuknya stimulus respon, murid menjadi menghormati peraturan, ini positifnya, tapi negatifnya tadi dia hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek tadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kalau misalnya pakai kalau aku tidak mengerjakan tugas, berarti aku harus mengerjakan tugasnya nanti jam istirahat, sehingga mengurangi jadwal istirahat aku. Jadi dia sudah tahu konsekuensi. Maksudnya konsekuensi dia sudah tahu apa yang harus dilakukan dari kesalahan yang sudah dia buat. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi, murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menjadi lebih menghormati dirinya, dan selanjutnya murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini idealnya Bapak Ibu. Idealnya kita melakukan restitusi di sekolah ini. Tapi, nah sekarang apa sih kalau misalnya tadi ada konsekuensi, ada restitusi, masih bingung tadi ya. Tadi sudah ada cirinya, tapi apa sih restitusi itu? Nah, jadi restitusi itu merupakan sebuah proses untuk menciptakan kondisi pada anak di mana murid itu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya murid yang tadi melakukan kesalahan bisa kita lakukan pendekatan, kita tanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi, ada tahapannya Bapak Ibu, sehingga mengkondisikan dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, jadi ini fokusnya bisa dalam jangka panjang. Ciri restitusi ini tadi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dia belajar dari kesalahan yang telah dia buat. Kalau dia sudah dilakukan restitusi, oh tahu kesalahannya, besok aku tidak cerita lagi Bu. Kemudian memperbaiki hubungan, sebuah tawaran. Jadi kita memberikan pilihan tawaran, bukan sifatnya paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi dari permasalahan yang telah dibuat oleh anak, mengembalikan murid pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini ciri dari restitusi tadi. Nah, tadi sudah kita bahas, ada hukuman sebelumnya, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ini saya kasih
kasus Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada kasus misalnya siswa yang tidak mengerjakan tugas, sering kita temukan di dalam kelas. Jadi kalau kita menemui siswa yang tidak mengerjakan tugas, kalau sifatnya hukuman, misalnya safety, kalau tidak mengerjakan tugas, sekarang kalau tidak depan bendera 10 menit, nah itu masuk ke dalam posisi hukuman. Jadi guru marah dengan murid dan murid menjadi takut, itu efeknya. Kemudian kalau misalnya konsekuensi, jadi tadi seperti yang saya bilang, safety tadi kan ada kerjaan tugas, jadi harus berkurang jam istirahatnya. Kerjaan tugasnya tetap jalan di jam istirahat. Artinya dia sudah tahu konsekuensi. Kalau aku udah mengerjakan tugas, dia berarti jam istirahatnya berkurang untuk kerjaan tugas itu. Karena itu sudah jadi konsekuensi. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya restitusi, maka guru akan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk ke kelas tadi kan di awal sudah kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, jadi kita menanyakan, kau ini melanggar dan keyakinan kelas. Kan keyakinan kelas itu sudah kita buat. Nah, jadi kita berikan tawaran-tawaran, tapi yang sifatnya tadi tidak memaksa, tapi memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak. Oke, Bapak Ibu. Di sini ada contoh kasus. Saya mau minta konfirmasinya. Di atas ada 7 kasus. Kita sama-sama menentukan apakah termasuk hukuman, apakah termasuk konsekuensi. Jadi untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi tersebut. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, anak tadi terlambat sekolah. Ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman tadi kan sifatnya tadi ya, menghardik, bahasanya kasar, ada verbal di sana, sini ada hukumannya tanpa terencana ini. Ya, Bapak Ibu, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Ayo Bapak Ibu, silakan baca dulu 7 kasusnya dan saya minta jawaban dari ke-7 kasus tersebut. Kira-kira mana yang hukuman, mana yang restitusi? Mana yang hukuman, mana yang restitusi? Silakan dibaca dulu kasusnya. Kemudian pilih apakah dia masuk ke dalam hukuman, apakah dia konsekuensi. Silakan, saya kasih waktu Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu? Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tadi terlambat sekolah. Kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat ya, sama-sama. Oke, jadi kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, dia sudah tahu terlambat sekolah. Dia terlambat sekolah nih Bapak Ibu. Terus tiba-tiba kita suruh, kau nulis 100 kali ya. Padahal dia sebenarnya tidak tahu kan. Kalau yang dia tidak tahu tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu berarti dia sudah tahu apa yang bakal dia lakuin karena dia melakukan kesalahan. Nah itu konsekuensi. Jadi yang pertama itu masuk ke dalam hukuman, lari mengelilingi lapangan basket juga masuk ke dalam hukuman. Kemudian murid diminta push up juga sifatnya hukuman karena dia tidak menggunakan masker di sekolah, menggantikan kertas tugas, dia sudah tahu nih aku tadi salah. Jadi ganti kertasnya, maka itu termasuk dalam konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan di meja karena tersenggol pada saat belajar, dia sudah tahu juga kalau dia salah. Berarti dia harus membersihkan apa yang sudah ditumpahkan tadi. Itu konsekuensi. Kemudian yang keenam, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu juga termasuk hukuman. Tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak, antara siswa dan murid, antara guru dan muridnya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Ini mengelilingi basket, tapi bukan konsekuensi ya?
aja di lapangan. Yes. Tapi kalau kegiatan sudah masuk sebenarnya. Oke, sip. Karena sudah ini ya Bapak Ibu. Sudah luar biasa ya Bapaknya. Artinya sudah makan ya bukan dulu. Jadi kalau misalnya kenapa dia padahal lari mengelilingi lapangan basket karena itu sudah ranahnya olahraga kan memang ya. Jadi sudah bukan termasuk hukuman, sudah jadi konsekuensi. Jadi proses mengelilingi lapangan basket itu sudah masuk dalam konsekuensi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Di sini kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita juga harus memahami kebutuhan dasar dari seorang anak. Nah, kebutuhan dasar ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami yang dimiliki oleh seorang anak. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tapi kalau misalnya menurut saya bertahan hidup ini otomatis anak-anak kita ini belum ada yang masalahnya berkaitan sama bertahan hidup karena insya Allah orang tuanya masih bisa membiayai untuk makan, ya kan? Jadi bertahan hidup itu kaitannya mereka berusaha untuk mempertahankan diri untuk tetap hidup, ya tadi pemenuhan kebutuhan, jatuhnya ke sandang pangan, ya. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah mungkin di rumahnya anak-anak yang kurang kasih sayang, ketika di sekolah akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan anak-anak yang full kasih sayang dari orang tuanya, ya di situ. Kadang anak-anak itu mencari-cari perhatian, ya Bapak Ibu, ada yang mencari perhatian, misalnya itu tadi untuk memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang tadi. Kemudian yang ketiga penguasaan. Penguasaan ini artinya dia ingin diakui. Kalau dalam kelas kau ini bagusnya, kau ini nggak benar. Nah seperti itu sifatnya dia pengen diakui kalau penguasaan itu, ya. Kemudian kebebasan, artinya anak tadi diberikan pilihan tadi. Apa kecerdasannya tadi kan kita kan sudah tahu nih kebutuhan anak ada visual, audiovisual, kinestetik. Jadi kita harus memberikan kebebasan terhadap anak untuk kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Mungkin anak tadi yang cara belajarnya visual kan artinya dia harus melihat dulu. Kalau anak yang audio berarti dia harus mendengarkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu tuh dia lebih senanglah dengar apa yang mau sampaikan dibandingkan dengan dia harus membaca buku tata caranya misalnya. Kan itu kebutuhan anak berbeda-beda. Kemudian ada yang terakhir itu kesenangan. Ada anak-anak tuh yang kadang melakukan masalah misalnya jahili kawannya ngambil penanya, dah bu, dah apa, seneng deh. Jadi dia haus akan kesenangan tadi, kurang pemenuhan kebutuhan akan kesenangan tadi Bapak Ibu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah itu yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini kalau misalnya saya bedakan dulu ya Bapak Ibu. Dalam sebuah kasus ini ada siswa, di situ ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera di kasusnya. Nah, ketika posisi kita dalam posisi kontrol penghukum, maka kita akan berkata patuhi aturan sekolah. Sekarang kamu berdiri di sana di depan barisan. Nah, ada kata seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita membuat anak pada posisi membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ikuti aturan sekolah. Ibu kecewa sama kamu hari ini. Nah, itu kalimat biasanya guru pemberi rasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman. Ayolah, yang penting buat ibu bangga ya. Besok jangan diulang lagi ya. Itu posisi teman. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan apa hari ini? Tahukah konsekuensinya? Itu pemantau. Selanjutnya kalau guru yang berposisi di manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ini di posisi manajer. Jadi dengan nada yang lemah, tidak seperti yang menghukum tadi. Patuhi aturan berlaku, sama berdiri di depan barisan. Ada kata-kata yang nadanya agak tinggi dan menghardik. Ya Bapak Ibu, itu posisi penghukum itu tadi. Nah,
ayolah, lakukan demi ibu. Tenang. Teman juga. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling terakhir terus. Gimana Bapak Ibu? Gimana kira-kira? Satu apa satu? Ya, lah, gimana dulu? Satu apa? Satu? Rasa bersalah. Dua? Kita tampung dulu. Dua? Penghukum. Tiga? Teman. Empat? Pemantau. Lima? Manajer. Manajer. Enam? Mau boleh. Enam penghukum. Kamu selalu paling terakhir. Oke? Kita lihat sama-sama. Oke, jadi yang pertama saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti kita selalu membuat rasa bersalah pada anak. Kalimatnya memang nadanya rendah, tapi sebenarnya nyakitin itu tuh, ya. Jadi terkadang kalau saya pelajari yang membuat rasa bersalah ini malah lebih dahsyat efeknya ke anak dibandingkan dengan yang menghukum. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya yang jelas dari kata-katanya itu penghukum. Selanjutnya, ayolah, ini sifatnya teman. Kemudian, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Artinya kita masih dalam proses pemantauan anak, ya. Selama dia bisa melakukan hal baik, nanti dia akan dapat stiker bintang. Di situ ada proses pemantauan yang terjadi. Kemudian, kalau manajer, artinya dia sudah nanya nih, bagaimana nih kita cari solusinya nih kalau manajer, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian kalau kamu selalu paling terakhir terus datangnya. Nah, ini sudah kalimatnya yang menghardik ya Bapak Ibu. Jadi ini penghukum. Oke, jadi dari teori-teori kontrol itu tadi, kira-kira yang saya tanyakan, posisi mana yang ideal kita lakukan sebagai seorang guru? Kira-kira posisi mana yang ideal kita lakukan sebagai seorang guru? Teman. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Kira-kira yang ideal. Ini ideal ya, kita berbicara ideal Bapak Ibu. Jadi yang ideal bisa kita terapkan. Kalau teman dia tidak sadar dari diri sendiri. Kan ini Bapak Ibu. Teman. Teman. Gimana Marlin? Teman tapi ngomong. Oke, gimana Bapak Ibu? Nah, jadi ini posisi yang saya tanyakan itu adalah posisi yang ideal yang sebaiknya ini ya. Sebaiknya kita terapkan sebagai seorang guru itu adalah di posisi yang tadi. Jadi adalah posisi manager. Ya, jadi yang idealnya itu adalah di posisi manager. Kita sadar bahwa kita refleksi dulu nih, refleksi dulu deh. Kira-kira saya sudah berada di posisi mana? Ayo, saya berada di posisi mana kira-kira? Kalau saya terus terang nih Bapak Ibu, teman, saya beranggapan bahwa teman puncaknya selama ini kita beranggapan anak kita anggap teman, mungkin dia bisa lebih terbuka sama kita. Berpikirnya seperti itu kan? Tapi ternyata dibalik itu semua tadi, penghargaan, berperilaku sebagai teman itu ada dampak negatifnya juga, yaitu membuat ketergantungan dan ada batasan antara guru sama anak. Jadi dari kadang, halo Bu, ya, jadi halo Pak, jadi ya kebiasaan kayak santai banget gitu kan. Ya jadi tidak ada batasan yang rasa saling menghormati dan menghargai tadi. Ya boleh. Kalau seandainya guru yang merayu, sudah belajar kita keluar, itu masuk posisi kontrol tidak boleh. Merayu meninggalkan kelas. Rasa bersalah. Berasa bersalah, benar. Karena di situ dia marah, tetapi dia memberikan efek yang lebih menyakitkan daripada
10 kali. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya di situ dia lebih ke menghukum. Kalau misalnya kita tuh dengan kalimat apa tapi buat anak tuh lebih sakit ternyata seperti itu namanya membuat rasa bersalah. Dan tidak memungkiri saya juga sering kadang melakukan hal seperti itu. Jadi buat rasa kecewa dibunuh sama kamu dan ngerjain tugas ibu. Padahal sebenarnya itu kalimat yang bahasanya memang pelan, tetapi memberikan efek yang luar biasa terhadap anak kita. Ya, jadi tadi Bapak Ibu ya, manajer adalah posisi ideal sebagai kontrol guru. Nah, di sini saya akan mengajak kita menonton video. Oke Bapak Ibu, ini ada sedikit video kita untuk refleksi diri. Kita tonton bersama terlebih dahulu. Ini posisi penghukum Bapak Ibu ya, kita lihat ketika menghadapi masalah. Tak boleh ni ya. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Naren! Tadi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Posisi tenang. Naren! Tadi, Bu. Di posisi pemantau atau monitoring. Naren, kamu tahu di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Manajer ya. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah menonton video dari Naren ya Bapak Ibu. Jadi di sana kita bisa mengetahui bagaimana posisi kontrol yang harus diterapkan di kita sebagai seorang guru. Jadi di mana posisi ideal itu adalah sebagai seorang manajer. Ya, jadi di mana dengan menjadi seorang manajer kita bisa mengajak anak untuk berefleksi apa yang kesalahan yang telah dia buat dan untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah dia buat tersebut tadi. Nah, pada materi terakhir ini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Gimana? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Jadi selama ini kan kita bicaranya peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah sekarang kita berusaha mengubah peraturan kelas tadi menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Ya Bapak Ibu, di sini ada sebuah pertanyaan di depan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira kita harus pakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya, apa yang meyakini kita? Agar kenapa? Hah?
virus corona tadi. Nah, di sini kenapa keyakinan keras? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik siswa biar dia motivasi dalam dirinya tumbuh sehingga bisa kembali pada nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tuh, Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 9, di mana saya bersama siswa membuat keyakinan kelas dengan tahapan ya kita sampaikan dulu kenapa kita buat keyakinan kelas untuk menimbulkan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri anak-anak tadi akan nilai-nilai kebajikan tadi. Tuh, kemudian menuliskan keyakinan kelas. Saya berikan kesempatan anak-anak menuliskan keyakinan dalam diri mereka masing-masing dulu deh. Pengennya keyakinan kelas kita apa? Jadi mereka punya pendapat masing-masing, tidak perlu kita arahkan. Biar mereka menuliskan sendiri apa yang ingin mereka yakini. Ya. Kemudian setelah itu menempelkan setiap keyakinan ini seluruh kelas tadi, menempelkan ke papan keyakinan kelasnya tadi. Nah, dari seluruh keyakinan kelas kan tidak mungkin tuh terlalu banyak yang harus kita laksanakan. Maka kita eliminasi. Jadi kita ambil poin-poin yang penting saja. Misalnya ada anak yang menulisnya 2 kali, yang ini jangan buang sampah sembarangan, yang ini jangan buang sampah sembarangan, atau jagalah kebersihan. Oke, oh iya saya lupa. Kalau buat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Jadi jangan pakai kata jangan dan pakai kata tidak boleh. Jadi kalau tadi jangan buang sampah bisa kita rubah dengan jagalah kebersihan. Kan dengan tidak membuang sampah artinya harus menjaga kebersihan. Nah, pakai kalimat-kalimat positif. Nah, di situ yang sama-sama tadi kita eliminasi, baru kita ambil mana yang menjadi poin penting yang untuk menjadi keyakinan kelas kita. Nah, kalau keyakinan kelas ini bisa berlangsung tidak harus ini ya, mungkin setiap minggu bisa dirubah pun bisa, tidak terpatok sama waktu. Kalau tiap masa kita bisa buat kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas ini akan kita terapkan dalam jangka panjang, ya. Namun bisa kita rubah setiap saat. Artinya sesuai kalau misalnya ada poin penting yang perlu kita tambahkan lagi, boleh kita tambahkan dalam keyakinan kelas. Nah, ini bentuk keyakinan kelas tadi di kelas 9. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, bersikap sopan, menghormati guru, menjaga kebersihan kelas, tepat waktu, saling peduli, menghormati orang lain, jujur, kemudian mau bekerja sama. Ya, nah tapi mungkin ini butuh proses tadi Bapak Ibu. Jadi pelaksanaannya kita butuh proses. Mungkin ada anak yang awalnya ikut-ikut baik, tapi lama-lama dari ikut-ikut itulah menjadi kebiasaan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas harus tadi menggunakan pernyataannya yang tidak bertele-tele, mudah diingat, kemudian diikuti oleh semua warga kelas. Hampir mirip dengan peraturan kelas, tapi sifatnya tidak memaksa karena ada kesepakatan, karena ada keterlibatan antara siswa dengan murid pada proses pembuatannya tadi. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi inilah langkah lanjutan dari posisi manajer tadi. Langkah lanjutannya menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi ada tahapnya menstabilkan identitas, di mana jadi kalau misalnya ada anak yang mengalami suatu permasalahan kita panggil, kemudian kita lakukan 3 tahapan ini, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi mulai dari menstabilkan identitas, di mana kita berusaha bahwa sebuah kesalahan itu adalah sebagai proses pembelajaran. Jadi kita tidak langsung menghukum anak atas kesalahan yang telah dia perbuat. Validasi tindakan yang salah, kemudian kita mencari tahu alasan. Di validasi tindakan yang salah ini kita mencari tahu alasan-alasan kenapa anak tersebut melakukan hal yang tindakan yang tidak terpuji tersebut misalnya. Jadi kita validasi anak untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid tadi. Siapa tahu dia melakukan kesalahan itu tadi mungkin karena di rumahnya tadi habis kena marah orang tua.
Selanjutnya terakhir, oke, jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi. Jadi artinya kita mampu berefleksi pada posisi kontrol mana kita pada saat ini. Yang tadi saya katakan ya Bapak Ibu. Jadi kita refleksi kira-kira kita sudah berada di posisi mana sebagai seorang guru atau ahok. Dan kalau bisa kita perbaiki bersama-sama walaupun membutuhkan proses waktu yang tidak sebentar. Oke, baiklah itu saja. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam merdeka, salam bahagia. Ada sesi terakhir Bapak Ibu, saya berikan waktu untuk pertanyaan. Baik, jadi jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kalau ada yang ditanyakan, Tadi Ibu menyampaikan setidaknya ada 5 posisi kontrol, contoh sampel posisi kontrol yang untuk sifatnya refleksi untuk kita semua sebagai pendidik, gitu kan. Tadi yang Ibu sampaikan bahwa untuk yang posisi terbaiknya atau idealnya ada di posisi manajer. Kemudian artinya yang lain ada di bawahnya atau turunan. Mungkin kita sebagai pendidik bisa ada merefleksikan itu atau mengimplementasikan itu sebagai pendidik dan lain sebagainya. Cuma apakah kira-kira untuk bisa sampai ke sana itu ada faktor pendukung? Dalam artian gini, kalau kata orang lain ibu lain ditanya, maksudnya ini di suatu tempat dengan tempat yang lain kan otomatis berbeda dan lain sebagainya. Maksud saya ke situ. Kalau toh memang itu bisa dicapai, kira-kira kiat-kiat atau tips-tips mungkin untuk kita sebagai pendidik apa untuk bisa sampai ke sana? baik, terima kasih Marlin atas pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu, jadi tadi pertanyaannya adalah mungkin kayak gini ya Bapak Ibu, lingkungan kita berbeda dengan lingkungan yang di luar sana. Ya mungkin kalau di daerah Mirasi mungkin anak-anaknya lebih gimana untuk menerapkan posisi manajer tersebut mungkin lebih mudah. Beda dengan karakter sekolah kita yang mungkin karakternya lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak yang berada di daerah di luar dari sistem negeri kita. Jadi di sini Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa ini merupakan posisi paling ideal. Artinya sebisa mungkin kita untuk terapkan. Namun memang semuanya balik lagi dengan kondisi daerah dan lingkungan masing-masing di tempat sekolah kita. Jadi kita menyesuaikan. Kira-kira kalau misalnya saat ini aku masih bisa dari posisi pemukul baru bisa naik ke jadi teman, ya tidak apa-apa. Nah jadi tidak menjadi patokan kita harus sampai di posisi ini. Nah jadi itu kan tadi saya katakan bahwa itu merupakan posisi ideal disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing tadi. Jadi semuanya balik lagi kita sebagai seorang guru memang harus berusaha melakukan yang terbaik lah. Ya tapi sesuai dengan kondisi daerah kita tadi. Ya jadi kita tidak memaksakan harus menjadi yang posisi ideal. Gitu Bapak Ari. Oke. Ada lagi? Pak Iwano? Ngobrol. Oke. Tanggapi dari apa yang disampaikan, tadi Ibu menjelaskan tentang segitiga restitusi ya. Di mana ada mengendalikan identitas, juga validasi tindakan yang salah, yang lain ada proses penilaian keyakinan. Nah dalam proses atau tahapan segitiga ini apakah harus dilakukan secara utuh dan keseluruhan atau ada bisa kita langsung prosesnya? Oke, terima kasih Pak Iwano atas pertanyaannya. Saya ingin lagi ya kita kembali ke slide segitiga restitusi, di mana dalam proses penanganan kasus menghilangkan segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Namun ketiga tahapan ini tidak harus dilakukan secara utuh dan keseluruhan. Ada kalanya kita sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi sama
Jadi kita kembali ke segitiga restitusi mulai. Jadi kalau misalnya dari keyakinan kelas tadi ada yang dilanggar, kita lakukan segitiga restitusi ini. Jadi kita lakukan dia tahapan 3 di tadi. Tapi tidak harus 3 ya. Tidak harus 3, kita sesuaikan permasalahan yang dihadapi anak. Kalau dia melanggar, konsekuensinya apa. Jadi kan kita tanyakan dulu tuh, misalnya dia main HP di kelas. Kalau saya tuh main HP di kelas itu maksudnya ke saling menghormati. Jadi kalau dia main HP di kelas, otomatis kan dia tidak menghormati orang lain yang belajar. Terus tidak menghormati guru juga yang ada di depan. Nah, artinya kalau dia melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita bisa panggil, kemudian kita lakukan proses restitusi dulu sebelum kita memberikan konsekuensi. Artinya kalau kan dia sudah tahu tuh dia melanggar keyakinan kelas, kita lakukan restitusi dulu, kita tanya dulu, apa alasan kau masih main HP di dalam kelas? Padahal kan kita sudah punya keyakinan kelas. Sudah kita lakukan tahap restitusi, kan di akhir pada tahap yang menanyakan keyakinan, kita tanyakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan kau. Jadi kita tanya. Jadi di situ kan ada apa? Kesepakatan antara dua belah pihak tadi. Jadi kita tidak menghukum, kalau menghukum kan sifatnya satu pihak gitu. Jadi kalau ada konsekuensi berarti ada keterkaitan antara dua pihak. Dia tahu, siswa tahu, guru juga tahu. Jadi sama-sama deal gitu. Kita boleh. Oke. Oh, ada pertanyaan-pertanyaannya. Oke, silakan Pak Adi. Yang pas melanjutkan pertanyaan saya kan, untuk guru pelajaran lain kan seperti kami kan, itu kan peraturan yang dibuat bukan seperti kelas ibu kan. Nah, bisa nggak kami menggunakan itu juga? Loh, kamu melakukan ini padahal sudah ada keyakinan kelas seperti ini kan, kamu melanggarnya. Bisa nggak kira-kira kami mata pelajaran lain yang mengajar itu melakukan seperti yang dilakukan? Oke, terima kasih Pak Adi, luar biasa ikutnya ya. Jadi keyakinan kelas itu saya buat berarti berlaku di kelas tersebut. Siapapun guru yang masuk ke dalam kelas, keyakinan kelas itu tetap berlaku. Kemudian kalau guru mempelai boleh menambahkan ketika masuk membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi boleh keyakinan kelas itu berlakunya kan secara umum. Kalau saya tuh ambil nilai kebajikan saja, misalnya bertanggung jawab, kemudian bertanggung jawab, saling menghormati, kemudian jaga kebersihan. Nah itu tadi kan. Tapi kalau misalnya ketika guru mempelai yang merasa keyakinan kelas ada kurang nih pada saat jam pelajaran saya misalnya, boleh menambahkan dalam artian di awal pembelajaran boleh membuat kesepakatan kelas. Gitu kan. Jadi yang keyakinan kelas tetap berlaku. Jika dirasa oleh guru mapelnya kurang, maka boleh ditambahkan di kesepakatan kelas. Gitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Jadilah seorang guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kasih tepuk tangan dulu untuk saya. Saya akhiri Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Artinya kita semua dalam kondisi yang sehat. Hari ini yang lumayan cerah suasananya, kemudian proses pembelajaran kita di pelajaran baru ini sudah mulai berlangsung, ya. Kemudian hari ini, jadi di hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu dulu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu. Jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Jadi di sebelumnya mungkin di kelas sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, di tahun ajaran baru ini kita kembali membuat yang namanya keyakinan kelas. Ngapa
Misal, kalau ibu contohkan, kenapa kita zaman corona kemarin ada pakai masker? Supaya kenapa? Supaya tidak? Iya, tidak terkena virus corona. Kalian meyakini nggak itu? Iya. Kalian meyakini, akhirnya kalian patuh. Oh, pakai masker. Kemudian kalau misalnya kita berkendaraan sepeda motor, misalnya kendaraan roda dua, kenapa sih kalau kita berkendaraan roda dua itu harus menggunakan helm? Alasannya kenapa? Untuk melindungi. Melindungi apa? Melindungi kepala kita kalau terjadi apa-apa, kalau terjadi kecelakaan, ya. Hal tersebut kalian yakini nggak? Yakini. Kalau misalnya kita nggak pakai helm, nanti suatu saat kalau kita terjadi kecelakaan akan lebih mengakibatkan parah, iya. Kalau kita bisa pecah, makanya kita menggunakan helm. Hal itu adalah hal-hal yang kalian yakini. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Berarti hal-hal yang dapat kalian yakini, kemudian dengan sendirinya kalian laksanakan. Tidak perlu nih disuruh-suruh lagi, tidak perlu nih ibu paksa-paksa lagi, ya kan? Jadi artinya kalian sudah menyadari dalam diri kalian, oh ini sudah menjadi keyakinan aku. Hal positif ini harus aku lakukan. Makanya disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini digunakan atau dibuat biasanya menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah, jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Kalau misalnya biasanya kita lihat kan misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira kalau jangan buang sampah sembarangan itu menggunakan kalimat positif nggak? Positif nggak? Ada kata jangan. Positif atau negatif? Nah, jadi kalau ada kata jangan, ada kata tidak boleh, itu masih masuk ke dalam kalimat negatif. Ya, beda kalau misalnya kalau tadi janganlah buang sampah sembarangan, kita ubah kalimatnya menjadi positif. Apa misalnya? Misalnya jagalah kebersihan. Nah, kalau dengan jagalah kebersihan kan artinya kita tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak. Kita harus menyapu tanpa harus disuruh. Tadi ketika sampah berserakan kita dengan ada pengurusnya. Karena kenapa? Dengan rasa kebersihan, dengan seolah maka kelas ini proses pembelajarannya bisa berlangsung dengan nyaman. Kalau kelasnya bersih belajarnya enak. Nah, jadi kalau kelas-kelasnya terjaga kebersihannya, maka kita juga akan merasakan kenyamanan ketika berada di dalam kelas. Artinya bagaimana caranya kita mampu menumbuhkan motivasi dalam diri kita sendiri. Motivasi intrinsik, ya. Jadi tidak perlu disuruh-suruh lagi saja dulu. Tidak perlu lagi dipaksa, tidak perlu dikasih omongan. Misalnya nih, datang sekolah supaya selama ini kan kalau kamu datang sekolah, oh dia telat, karena kamu takut nanti ada omongan kalau misalnya telat. Nah, coba munculkan motivasi dalam diri kalian bahwa oh kalau aku sekolah telat, aku akan telat juga belajarnya. Tidak, bisa juga konsentrasinya. Nah, jadi kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik melalui keyakinan kelas. Oke, nah jadi bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas ini? Nanti setiap anak-anak akan ibu bagikan, ya, akan ibu bagikan kertas sticky note. Misalnya apa lagi? Tidak pakai, jangan pakai kata tidak, pakai kata ya. Misalnya apa lagi? Menggunakan headphone ketika diperlukan, tidak ada batasan waktunya. Jadi kalian boleh tuliskan kalimat-kalimat positif yang bisa kalian yakini, ya, satu saja. Jadi setiap orang nanti akan disuruh untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Satu kalimat saja dengan menggunakan kalimat yang positif. Nanti setelah itu setiap anak boleh menempelkan keyakinan kelasnya ke papan yang di belakang yang sudah ibu sediakan. Ya, nanti ibu kalian untuk menempelkan ke papan yang sudah disediakan. Kemudian nanti kalau misalnya kita ada setiap anak ada yang sama, kita eliminasi. Jadi nanti kita ambil sekitar 5 sampai 8 keyakinan kelas saja. Karena kalau terlalu banyak, bingung nanti kalian menerapkannya. Jadi nanti kalau yang kalimatnya mirip-mirip, itu aku akan bagikan kertas sticky note-nya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila, siswi kelas 9 SMP Negeri Muara Megang. Saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu sangatlah penting karena dapat menghargai nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji, siswa dari kelas 9 SMP Negeri Muara Megang. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas secara bersama-sama karena dengan adanya keyakinan kelas dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.